lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita akan masuk ke dalam tema kita. Ini seru banget ya, batasan cinta dalam Islam. Masih bersama guru kita, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Dan guru kita, Dr. Kiai Haji Usman Umar. Baik guru. Aduh, kalau ngomongin cinta itu kan anugerah. Masya Allah. Kita lebih menyikapi cinta kepada makhluk nih guru ya. Jadi cinta ini anugerah. Nah, kadang-kadang hadir begitu saja. Gini gitu kan. Nah kalau misalnya yang memang masih pada jomblo di rumah ya, datang cinta ya alhamdulillah ya, mungkin tinggal disikapi dengan cara Islam gitu ya. Nah yang jadi balak kan, yang jadi masalah, cinta tumbuh setelah kita punya istri atau punya suami, ini yang bahaya. Nah ada batasan-batasan yang harus kita sikapi tentang cinta ini guru, silakan. Mungkin dari Ustadz Taufikur Rahman dulu. Ya, izin guru ya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, jadi batasan cinta dalam Islam ini mungkin pantun menjadi ya, luar biasa. Saya baru ngarang barusan, beneran loh ya, dengan temanya. Jadi ada Bu Nia megang sapu tangan buat bungkus rambutan donya dan bunga melati. Cinta kita kepada dunia cukup letakkan di tangan, tapi cinta kita pada Allah dan Rasulnya letakkanlah sampai ke dalam hati. Allahu Akbar. Jadi dalam Quran surat kedua, juz kedua ayat 165. Di mana Allah Ta'ala memberikan acuan yang di antara penggalan ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Walladina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, maka makin bertambah kecintaannya kepada Allah. Termasuk ketika mencintai kepada makhluknya. Jadi Bang Ali, contoh pasangan yang masih jombloan atau masih belum menikah. Agama memberikan rambu-rambu 4 hal. Perhatikan untuk urusan nikah, pertama untuk ketampanannya, ya. Kemudian perhatikan juga untuk kemandiriannya, ya. Perhatikan juga untuk perihal nasabnya, keturunannya biar jelas. Kemudian yang keempat, yang biar langgeng, agama memberikan batasan. Perhatikan juga untuk urusan agamanya. Jadi kepada akhwat-akhwat yang belum menikah, jangan hanya terayu dengan rayuan gombal indahnya doang. Kadang-kadang kan zaman sekarang, mohon maaf, bahasa lebaynya, kalau kau punya keris, tolong tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus terang I love you. Nah, ya, kalau bisa, kalau memang ada acuannya kepada Allah, tetap tidak keluar dari koridornya, ajukan abang. Kalau memang kau serius kepadaku, jelas I love you, you love me, you and me fa bilaf. I belong to you belong to me, you and me pa bilang. Tapi kalau memang serius, oke, aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku mau kau bicara cinta, tapi harus berani buat menikah. Gregetan jadinya nih. Jadi gregetan, ibu udah ya Allah. Ya Masya Allah ya. Baik Masya Allah nih, memang ngomongin masalah cinta ini seru ya. Nah cuman sekarang ada trennya, bucin. Nah sementara kita hanya boleh menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita kan budak ini kan jadi hambanya cinta, budak cinta. Nah, mungkin Kiai nih, kadang-kadang yang namanya tren itu jadi kita ngikutin. Ani keren jadi bucin. Wah kan enggak juga ya. Nah ini mungkin boleh disikapi gak sih tren yang istilahnya akan menjerumuskan kita nih Kiai, ilmunya Kiai? Iya. Pemirsa Cahaya Hati News TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta itu artinya sebuah perasaan yang disertai dengan kasih sayang kepada sesuatu yang dicintainya. Nah, orang yang cinta itu tidak mengharapkan sesuatu apapun. Saya melihat bagaimana contoh salah seorang ulama tasawuf, namanya Robi'atul Adawiyah, yang konsep tasawufnya dengan mahabbah itu. Itu ketika dia berdoa, dia curahkan rasa cintanya dia kepada Allah dengan mengungkapkan, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena takut masuk ke dalam neraka, masukkan aku ke dalam neraka ya Allah. Tapi perbesar tubuhku agar isi neraka itu hanya cukup diriku saja. Orang lain tidak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Tapi kalau seandainya aku beribadah kepadamu, menginginkan surgamu ya Allah, berikan kepada hambamu yang lain. Karena bagiku engkau sudah cukup. Inilah ekspresi sebuah kecintaan yang dilakukan oleh hamba Allah. Nah inilah sesungguhnya cinta yang sesungguhnya. Jadi kalau kita cinta kepada istri kita, cinta kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara, itu sebagai refleksi dari sebuah kecintaan kita kepada Allah. Makanya
banyak kita temukan para ulama-ulama sufi yang bagaimana kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita kadang-kadang lupa bahwa puncak ibadah nanti kita kepada Allah itu puncaknya adalah hub. Nah, maka di dalam kitab Nasoihul Ibad itu dikatakan tuh, al-ibadu salah satu asnafin. Ada 3 bentuk penghambaan manusia itu kepada Allah. Pertama apa? Sinpun ya'budunallah ala sabilil khauf. Ada orang yang ketika beribadah kepada Allah itu karena takut dia. Karena takut inilah kemudian dia ingin beribadah kepada Allah. Yang kedua ada wasinpun ya'budunallah ala sabilir roja. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena sasarannya apa? Pahala gitu. Kita doanya kadang-kadang kepengen ini. Kenapa? Karena kita masih ada sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan. Nah, tapi nanti puncaknya ketika beribadah kita kepada Allah itu lahirlah ada yang disebut dengan wasin pun ya'budunallah ala sabilil khub. Jadi ada orang-orang yang ketika dia beribadah kepada Allah landasannya cinta. Nah, ini yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan ini. Maka tadi kita lanjutkan misalnya tahajud. Tahajud itu orang yang bisa tahajud di keningan malam itu hanya orang-orang yang mencintai Allah. Kenapa? Karena sulit kalau bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Ali. Baik, kembali lagi nih guru. Memang apa ya, cinta ini kalau salah meletakkannya berantakan semuanya. Ya. Pada saat kita benar meletakkan cinta, maka indah hidup kita. Nah, tadi aku ngambil sedikit mengutip bahwa kalau misalnya cinta itu hanya memberi, jangan mengharap menerima. Itu baru namanya cinta. Nah, mohon ilmunya lagi nih guru. Yang namanya kita manusia akhir zaman, kalau cinta kadang-kadang emang harap apa gitu ya baru ya. Nah, itu mungkin ada gak sih barometernya nih guru untuk sesama makhluk nih, batasan kita cinta? Iya, tema di awal tadi kan saya jangan cemas dengan kematian. Ya, mungkin mereka kalau yang iman tetap terpupuk, kemudian cintanya kepada Allah masih diragukan, dia akan timbul nanti galau, takut. Saya ambil contoh peristiwa Idul Adha antara Kanjeng Nabi Allah Ibrahim dengan putra tercinta. Ini lihat, karena cinta kepada Allah, apapun yang diperintahkan dia tetap sami'na wa ata'na. Dan kalau untuk Nabi Allah Ibrahim jelas sudah senior karena sebagai orang tua. Ini lihat gambaran dari seorang bocah loh, Nabi Allah Ismail. Dalam tafsir Al-Baghawi di jilid kedua, di mana halaman ke-48, di saat tafsiran ayat As-Saffat ayat 103, falamma aslama wa tallahu lil jabin, di saat tak kalah keduanya sudah pasrah. Ismail sudah dibaringkan, ini anak kecil karena dasar cinta kepada Allah betul-betul, Masya Allah Bapak Ibu ya. Omongannya indah loh, berwasiat kepada ayahandanya. Ya abati, usdud ribati hatta la at-tarib. Ayahanda, sebelum ayahanda menyembelih saya, tolong ya kuatkan ikatan kaki dan tangan saya. Supaya di saat ayahanda menyembelih, saya tidak meronta-ronta. Dia pesan lagi kepada ayahandanya, waqfuf anni siyabaka hatta la yantadiha alayya min dami syai'un fayankusu ajri. Ayahanda, tolong ya sing-singkan dulu dengan baju ayahanda supaya percikan darah saya tidak mengenai baju ayahanda, khawatir bisa mengurangi nilai pahala saya. Fatarahu ummi, ya khawatir nanti umi ngelihat bekas darah yang nempel di baju ayahanda, fatahzan, nanti ayahanda sedih. Ya, umi yang jadi sedih. Kemudian pesan lagi apa? Washid safrotaka, tolong tajamkan untuk menyembelih saya tuh alatnya. Supaya wasri merasikin ala halki liyakuna ahwanu alaya. Supaya di saat menggerak ya, menyembelihnya cepat prosesnya. Sehingga karena sesungguhnya ayahanda fa innal mauta syadid, mati itu adalah dahsyat. Tuh cinta seorang bocah, tapi karena dasar iman yang kuat. Jadi jangankan yang namanya kematian, cinta kalau sudah bicara, yang mahal jadi murah, yang lemah jadi gagah, yang penakut jadi berani bahkan perkasa. Jangan kata hujan air, hujan batu, hujan peluru, tetap makin genggam gempita. Allahu Akbar ya. Baik, artinya kalaupun kita cinta sama yang ada di atas muka bumi ini, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berlebihan. Nah, mungkin sedikit lagi nih guru, kita kembali ke anak-anak muda nih mungkin ya, millennials. Nah, batasan cinta bagaimana sih? Kadang-kadang mereka lebih mencintai teman-teman daripada orang tua, atau lebih mencintai
pacarnya atau siapanya daripada keluarga. Ini mungkin mohon ilmunya guru. Silakan. Ya, baik. Baik ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya ya Nabi menyuruh orang tua terhadap anak, bayangin tuh, muru as-sobiyya bis sholat wahum sab'asinin. Perintahkan anak kita sholat di usia 7 tahun. Bang Ali sempat kepikiran nggak? Berarti dari 7 tahun ke 10 tahun butuh 3 tahun. Iya. Ya, 1 tahun berarti 365 hari. Berarti kalau sholat sehari semalam 5 waktu, dalam setahun kita diperintahkan mengajarkan mereka 1825 kali. Berarti karena dari 7 ke 10 tahun butuh waktu 3 tahun. Berarti kita disuruh ibu ngajak anak kita sholat selama 3 tahun 5.470 kali. Bu. Udah kalau ngajak anak kita sholat sampai 5.000 lebih. Belum pasti. Nah ya ketika sudah begini baru Bang Ali. Nanti ketika dia tumbuh besar tidak akan mengalai cintanya kepada Allah dan orang tuanya. Oh berarti ibadahnya dulu kita latihnya ya. Baik terima kasih guruku ilmunya. Ya, Masya Allah nambah lagi ilmu kita nih ya. Dan Ali yakin kalau misalnya pemirsa di rumah nyatet catatannya tambah banyak nih Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Syam. Jadi nggak ada salahnya untuk siapkan Al-Qurannya ya. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.